Penyampaian materi tentang simulasi pembelajaran tatap muka. Ibu Bapak yang saya hormati, simulasi pembelajaran tatap muka PTM tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Cabang Dinas di Jawa Tengah. Sudah dilaksanakan 3 tahap, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, mendasari kegiatan Peraturan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2021 di masa pandemi. Tadi yang pertama, menempatkan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan sebagai utama. Jadi pertimbangan pertama, karena situasi dan kondisi sedang pandemi COVID, kesehatan dan keselamatan itulah yang utama. Kemudian melindungi peserta didik COVID-19, maka dalam SKB, dalam dasar hukum tersebut, melanjutkan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh secara efektif. Yang ketiga, dalam nota dinas PLT Kepala Dinas disebutkan bahwa mempersiapkan, karena kita sudah masuk simulasi pembelajaran, mempersiapkan satuan pendidikan yang akan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM secara selektif sesuai dengan prosedur dengan menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Inilah prinsip-prinsip terkait dengan kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran jarak jauh yang selama ini sudah kita laksanakan maupun pembelajaran tatap muka simulasinya di beberapa satuan pendidikan. Syarat pembelajaran tatap muka sesuai dengan baru sesuai dengan dasar hukum yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, memang untuk kabupaten kota zona oranye merah tetap melanjutkan belajar dari rumah. Untuk zona tersebut bisa dilalui 19 setelah kami cek data terakhir Senin kemarin untuk Kabupaten Banyumas itu masih oranye, Kabupaten Cilacap juga masih oranye. Namun demikian, simulasi pembelajaran tatap muka di Provinsi Jawa Tengah sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Persyaratan penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru yang utamanya ini tertuang di dalam petunjuk teknis oleh Dinas Induk serta berada di SKB 4 Menteri itu. Yang pertama, merupakan satuan pendidikan di kabupaten kota zona hijau atau kuning. Yang kedua, memperoleh izin pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah yang nantinya daftar periksa itu akan diverifikasi oleh tim dari cabang Dinas Pendidikan wilayah 10. Kemudian syarat utama yang terakhir adalah memperoleh izin dari orang tua wali melalui komite sekolah. Namun demikian masih ada syarat tambahan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, sekolah wajib melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang COVID-19 kepada semua warga satuan pendidikan secara insentif dan masif. Yang kedua, memiliki tim persiapan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru. Jadi setiap sekolah harus membuat tim persiapan pembelajaran. Yang keempat, memiliki SOP, nanti akan kami terangkan secara detail SOP-nya minimal harus apa. Yang keempat, melakukan simulasi lah di setiap sekolah. Nanti sebelum ada melakukan mengajukan proposal kan ada video simulasi lah, di situ nanti akan ditayangkan videonya. Kemudian juga ada surat pernyataan dari kepala sekolah siap untuk melakukan penutup kembali manakala ada ditemukan kasus di tengah perjalanan. Ini prosedur secara umum untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sesuai dengan Juknis. Yang pertama, membentuk tim persiapan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru. Jadi nanti ada 2 tim di tingkat satuan pendidikan itu. Yang pertama, tim Satgas COVID tingkat sekolah dan tim persiapan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, menyusun SOP tentang penyelenggaraan, nanti banyak sekali SOP yang harus disusun. Yang ketiga, menyiapkan penyelenggaraan, salah satunya nanti menyiapkan kurikulumnya, sarana prasarana dan lain sebagainya, nanti kami terangkan lebih lanjut. Dan berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat
baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, serta dinas kesehatan terdekat. Dalam ini bisa puskesmas atau dinas kesehatan yang terkait. Mengisi daftar periksa sesuai di laman Dapodik, saya yakin ini semua sudah mengisi. Melaksanakan proses daftar periksa sesuai kapan dan izin penyelenggaraan tatap muka dari pemerintah provinsi, ya nanti kami sampaikan di kemudian. Memperoleh persetujuan orang tua, dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran selektif dan bertahap sesuai protokol. Nanti harus ada menyusun jadwal dan lain sebagainya. Prosedur untuk pembelajaran tatap muka sesuai dengan SKB 4 Menteri, sesuai flowchart yang tergambar. Sekolah di zona hijau atau kuning kabupatennya. Tadi kami sampaikan bahwa Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas itu masih zona oranye. Namun demikian karena sudah sekian bulan sejak Maret sampai dengan Oktober akhir, sekarang awal November, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan simulasi pembelajaran. Sekarang ini masuk ke tahap 3. Kalau kabupatennya zona hijau atau kuning, ya, kalau ya harus ada izin dari pemangku daerah tersebut, dalam hal ini Bupati selaku Ketua Satgas Covid. Maka di Kabupaten Cilacap itu sudah ada sebagian sekolah mendapat izin dari Bupati. Nah, nanti itu diprioritaskan. Dan kalau sudah dapat izin, sekolah memenuhi daftar periksa. Kemudian yang terakhir harus ada izin orang tua. Kalau empat-empatnya itu terpenuhi, maka sekolah bisa mengajukan proposal. Nanti proposal pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Proposal seperti apa nanti kami terangkan lebih lanjut. Ini simulasi pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang. Yang pertama, simulasi pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan pada 7 SMA SMK di 3 kabupaten. Itu sudah 3 bulan yang lalu. Dan di 4 sekolah SMA SMK berasrama di boarding itu ada 3 SMK Jateng dan 1 SMA swasta itu di Kabupaten Karanganyar Boyolali. Dari hasil evaluasi ternyata menunjukkan hasil yang baik. Artinya sekolah-sekolah pelaksana simulasi tadi kesehatan, maka persiapan adalah dilakukan perluasan yang pertama terhadap 7 sekolah tadi di kabupaten dilakukan ditambah jumlah peserta didiknya. Yang tadinya rata-rata hanya sehari itu boleh masuk antara 100 sampai 150 peserta didik, maka diperluas. Siswanya ditambah. Dan perluasan yang kedua dilakukan juga simulasi pembelajaran tatap muka di 13 SMA dan 13 SMK di 13 cabang dinas seluruh Provinsi Jawa Tengah. Dimulai sentak pada tanggal 2 November kemarin, hari Senin. Nah, tadi juga disampaikan untuk cabang dinas 10 simulasi dilaksanakan di SMA Negeri 3 Purwokerto dan SMK Negeri Nusa Bungu Kabupaten Cilacap. Nah, ini juga sedang pemantauan selalu evaluasi. Kemudian teknis pengusulan simulasi pembelajaran tatap muka seperti apa? Prinsipnya bahwa simulasi di 2 sekolah tersebut menjadi role model, menjadi percontohan. Nanti kalau kita evaluasi ini baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang, simulasi berikutnya prosedurnya tetap sama seperti 2 sekolah itu, namun pengkoordinasiannya tidak lagi di Dinas Pendidikan Provinsi, namun sudah dilakukan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 atau di masing-masing cabang dinas. Kalau di Cilacap dan Banyumas berarti di Cabdin Wilayah 10. Teknisnya yang pertama, satuan pendidikan harus mengajukan surat permohonan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada yang pertama Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, mengajukan surat permohonan PTM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah melalui cabang dinas. Nah, surat permohonan nanti melekat menjadi 1
dengan proposal simulasi. Dan di proposal itu juga dilengkapi video simulasi dan PowerPoint paparan presentasi tentang persiapan pembelajaran tatap muka. Di teknis presentasinya kalau yang kemarin itu dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, nanti bisa untuk yang simulasi berikutnya bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing saat diverifikasi atau bisa di cabang dinas, nanti melihat situasi dan kondisinya. Terus proposalnya isinya apa? Proposal simulasi PTN, sistematika minimal memuat itu, minimal berarti lebih baik, lebih banyak lebih baik, semakin lengkap semakin baik. Proposal memuat minimal 1 halaman judul. Yang kedua tadi surat permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui cabang dinas. Jadi ada dua surat permohonan. Yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi. Nah, ini daftar isi ini minimal memuat A sampai H itu. Yang pertama tahap persiapan, jelas dalam tahap persiapan itu apa yang ada. Kami jelaskan di tahap persiapan harus memuat apa saja. Dan yang kedua, ketersediaan sarana prasarana protokol kesehatan. Sekolah sudah menyiapkan apa saja, nanti tolong dibuat, dijelaskan di dalam daftar isi, dalam proposal tersebut. Kemudian surat-surat dukungan, surat kepada Satgas Covid Kabupaten, Kecamatan, Puskesmas, atau surat-surat terkait lainnya yang menyangkut tentang persiapan simulasi pembelajaran tatap muka. Kemudian yang keempat, izin bupati jika sudah ada. Nanti kepada sekolah yang belum mendapat izin bupati, nanti izin bupati diajukan melalui cabang dinas. Jadi saat mengumpulkan proposal, di situ nanti kalau kita cek sudah memenuhi syarat, baru kita ajukan izin ke bupati. Kalau Cilacap ke Bupati Cilacap, Banyumas ke Bupati Banyumas. Dan yang ke ada SOP, standar prosedur pembelajaran tatap muka. Dan kurikulum darurat, lagi hampir semua sekolah kemarin kami merekap itu sudah melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 garing P/2020 tentang pelaksanaan kurikulum di masa darurat. Ada yang menyederhanakan sendiri, ada yang menggunakan yang sudah disusun oleh pemerintah. Dan yang G, nanti ada pemantauan guru dan karyawan selama kegiatan simulasi. Hasilnya seperti apa nanti dilampirkan. Yang H, foto-foto simulasi PTN itu dilengkapi. Lanjut Pak. Tadi dalam daftar isi proposal memuat yang A, tahap persiapan. Tahap persiapan itu minimal memuat apa? Minimal memuat SK Kepala Sekolah tentang pembentukan tim Satgas Covid tingkat 1-2 beserta uraian tugasnya. Susunan SK-nya seperti apa? Itu sudah ada di juknis pembelajaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang sudah di-share jauh hari lama. Itu sudah di-share. Kalau lupa nanti bisa melihat kembali. Kemudian yang B, prasarana protokol kesehatan. Jelaskan nanti di proposal itu sekolah itu sudah punya apa. Oh, punya termogan berapa, punya masker berapa biji, wastafelnya sudah terpasang di mana saja, punya PC apa enggak, dan template-nya ada berapa terkait dengan KIE tadi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait COVID. Jadi di situ dalam Sarpras protokol kesehatan itu sekolah menjelaskan atau minimal membuat tabel ketersediaan peralatan kesehatan dalam penyelenggaraan PTN. Termogan punya 10, masker punya 2000, wastafel ada 30 misalkan, dan itu berfungsi semua. Nah, itu nanti tolong dijelaskan. Satgas Covid Kabupaten, berarti paling tidak ada pemberitahuan atau izin. Tim Satgas Covid tingkat kecamatan, tim Satgas Covid tingkat desa atau kelurahan, bisa puskesmas. Kemudian yang berikutnya surat izin orang tua, nanti juga tolong dilampirkan walaupun nanti perwakilan saja. Surat izin orang tua kelas 10, kelas 11, 12
baik yang mengizinkan maupun yang tidak mengizinkan. Dan yang kelima, surat dukungan dari komite, kan ini juga penting, nanti tolong dilampirkan di proposal itu. Dan yang D, izin bupati, karena Bupati Cilacap itu sudah mengeluarkan 2 kali izin terkait dengan PTM. Izin yang pertama terhadap sekolah-sekolah yang sudah mendapat izin periode pertama, monggo itu nanti bisa ditindaklanjuti, kita prioritaskan untuk melaksanakan PTM, tetap mengikuti aturan tadi, prosedur tadi, yaitu membuat proposal ini. Dan yang belum, nanti mengajukannya melalui cabang dinas. Syaratnya apa? Hanya mengumpulkan proposal tadi. Nanti kalau proposalnya sudah lengkap, diverifikasi sudah oke, nanti pengajuan izin ke bupatinya melalui cabang dinas pendidikan wilayah 10. Lanjut Pak. Jadi setiap satuan pendidikan yang akan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka wajib membuat standar operasional prosedur minimal. Itu kalau SMK Negeri Nusa Bumi itu ada 21 SOP, tergantung situasi kondisinya sekolah masing-masing. Minimal memuat yang pertama SOP kegiatan belajar teori, SOP belajar praktek di laboratorium, praktek di bengkel. Kalau sekolah itu punya banyak bengkel dan memungkinkan itu bengkelnya berbeda-beda, dibuat SOP yang berbeda. SOP pembelajaran praktek biologi di lab biologi, SOP pembelajaran praktek teknik pemesinan SMK di mesin, SOP pembelajaran praktek bangunan di bengkel bangunan yang punya bangunan. Jadi disesuaikan dengan situasi kondisi sekolah masing-masing. Sekolah itu punya bengkel berapa, kalau perlakuan pembelajarannya berbeda harus dibuat SOP sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, SOP kedatangan peserta didik, SOP kepulangan jalur datang dan jalur pulang dipisahkan. Nah, nanti itu akan dilihat saat verifikasi. Dan SOP pergaulan peserta didik selama di sekolah, saat masuk sekolah, selama kegiatan pembelajaran, saat istirahat, SOP-nya seperti apa? Mestinya SOP mengacu pada protokol kesehatan COVID. Kemudian SOP penggunaan masker dan face shield seperti apa? SOP penyemprotan disinfektan terhadap benda, barang, ruang yang biasa dipakai atau biasa dipegang selama pembelajaran tatap muka. Pembersihan ruang kelas, pembersihan alat-alat bengkel, alat-alat lab dan lain sebagainya, tolong dibuat SOP-nya hingga jelas nanti. Kemudian SOP penataan ruang kelas dan ruang bengkel atau lab, termasuk di situ dihuni berapa itu jelaskan di dalam SOP itu. Kemudian SOP penggunaan toilet atau WC atau kamar mandi itu juga harus ada SOP-nya. Yang kedelapan, SOP layanan BPBK atau layanan-layanan yang lain terkait dengan kehidupan siswa selama. Berikutnya SOP penggunaan fasilitas sekolah. Sekolah itu punya fasilitas yang biasa digunakan peserta didik apa saja. Misalkan masjid, lah bagaimana SOP-nya? Lapangan, bagaimana SOP-nya menggunakan lapangan? Perpustakaan, kantin, parkir, wastafel, ruang-ruang kegiatan kesiswaan dan lain-lain. Kantin selama PTM COVID tidak buka, tapi tetap ada SOP-nya, juga jelas. Yang kemudian SOP pelayanan tamu sekolah, kalau ada tamu selama kegiatan PTM seperti apa, dibuat SOP-nya. Kemudian juga SOP tentang perlengkapan pribadi peserta
tasnya itu harus isi apa saja, kan di situ tidak boleh meminjam alat tulis, atau alat tulis bawa sendiri, makan bekal harus bawa sendiri dan lain sebagainya, dibuat SOP-nya. Itulah jenis-jenis SOP, dan semakin lengkap semakin bagus. Silakan disusun SOP-nya nanti. Selanjutnya kurikulum. Nah, tadi sudah kami sampaikan kurikulum yang digunakan selama pandemi COVID atau tahun pelajaran 2021 ini apa? Nanti tolong dimasukkan dalam proposal, namun tidak semuanya. Minimal nanti ada SK yang pertama adalah SK tim Satgas COVID, SK yang kedua adalah SK tentang pembentukan tim persiapan penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru. Nah, kemudian dalam kurikulum darurat itu juga disampaikan jadwal pelajarannya seperti apa, pasti berbeda. Pembagian kelasnya, jumlah peserta didik, setiap shiftnya, dan lain-lain. Karena dalam simulasi pembelajaran tatap muka tahap pertama nanti, saya katakan tahap pertama di Cabdin, ini nanti jumlah peserta didik yang boleh hadir ke sekolah itu dibatasi antara 100, tergantung jumlah peserta didiknya, pokoknya antara 100 sampai 120 setiap harinya. Berarti kalau punya siswa 1000, nah, itu kan sehari hanya boleh hadir 100, berarti kan kalau simulasi itu diterapkan untuk kelas 10, 11, 12 atau semua peserta didik, berarti kan setiap 10 hari sekali baru masuk ke sekolah. Artinya apa? PJJ tetap berjalan, pembelajaran dari rumah tetap berjalan, di samping nanti yang PTM di sekolah. Kemudian pembagian alokasi waktu tiap shiftnya seperti apa, sehari berapa shift, bisa 1 shift, 2 shift. Kemudian di dalam dokumen kurikulum itu tolong juga disertakan lembar penetapan kepala sekolah yang menyatakan bahwa tahun pelajaran ini atau tahun pelajaran 2020-2021 sekolah ini, SMA atau SMK ini menggunakan kurikulum darurat tersebut. Kemudian dilampiri contoh silabusnya, contoh RPP-nya. Namanya contoh kan tidak semua yang sudah disiapkan saja. Nah, kemudian di dalam proposal juga disertakan instrumen. Ini instrumen ini juga sudah ada di juknis itu, instrumen self assessment untuk siswa. Contoh saja, kalau semua siswa nanti kan banyak sekali contoh. Dan instrumen self assessment untuk guru dan karyawan, serta instrumen self assessment untuk tamu. Diberi format kosongnya sama contoh yang sudah diisi. Dan yang keempat, forum hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan oleh dilaksanakan guru dan karyawan sehari-hari, dari cara pakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Itu contohnya sudah ada semuanya nanti. Dan yang terakhir, foto-foto dokumen. Jadi semua yang ada tadi difoto. Oh, wastafel difoto, persediaan masker difoto, situasi kondisi sekolah difoto. Nah, karena ini hampir sudah tidak pernah siswa itu datang ke sekolah, pesannya ya sekolahnya harus tampak bersih, rapi, tertata. Nah, lanjut Pak. Kemudian di dalam proposal juga harus dilengkapi video simulasi PTN. Durasinya tidak usah lama-lama, antara 5-6 menit saja, tapi memuat menjelaskan tentang persiapan tim di sekolah tersebut seperti apa, ketersediaan sarana prasarana seperti apa, cara membersihkan sarpras tersebut dengan disinfektan atau alat-alat yang lain seperti apa, dan simulasi siswa datang ke sekolah, mengikuti pelajaran sampai pulang seperti apa, dan perlihatkan juga kalau ada kasus, oh ternyata seolah-olah ada siswa suhunya di atas 38, itu harus seperti apa, tolong dijelaskan, serta info-info lain yang dipandang
presentasinya cukup 5-6 menit yang sudah menggambarkan secara utuh kegiatan simulasi PTM. Lanjut. Yang terakhir, proposal juga harus dilengkapi PowerPoint presentasi. Nanti presentasinya kita lihat perkembangannya. Kalau memungkinkan dicapdin ya dicapdin, kalau tidak mungkin ya di satuan pendidikan masing-masing saat dikasih. Presentasi simulasi terdiri dari 5-7 slide saja, nggak usah banyak-banyak, tapi sudah menjelaskan tadi persiapan timnya seperti apa, ketersediaan sarpasnya seperti apa, proses simulasinya seperti apa, serta info-info lain yang dipandang penting. Lanjut. Nah, tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Kepala Cabang. Sampai hari ini vaksin untuk COVID itu belum ada, sedang proses pengadaan oleh pemerintah. Selama vaksin itu belum ada, vaksin kita 3M tadi. Mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, serta yang terpenting pola hidup sehat, jaga imun supaya kita selalu sehat, tidak terkena COVID. Terima kasih, itulah yang terkait dengan simulasi pembelajaran tatap muka. Sekali lagi, sekarang sedang berjalan simulasi belajar tatap muka di 2 sekolah. Nah, 2 sekolah itu menjadi best practice-nya, menjadi role modelnya. Nanti Bapak Ibu bila berkesempatan boleh berkunjung tapi tidak boleh berkerumun, digilir kalau mau berkunjung ke sekolah tersebut untuk bisa melihat langsung